Assalamualaikum teman-teman kelas 4 SD Islam Bintang Juara. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu bilangan persen. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ada yang sudah mengenal apa itu bilangan persen dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita belajar bersama-sama yuk. Teman-teman sudah siap? Oke, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, persentase. Apa ya yang dimaksud dengan persentase? Yuk, kita belajar bersama-sama. Persentase. Persentase adalah suatu perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase juga disebut juga sebagai perseratus. Persentase atau persen disimbolkan dengan tanda seperti ini atau simbol seperti ini ya teman-teman. Oke. Persentase disebut juga dengan perseratus ya. Kalau ada bilangan 20%, atau tandanya seperti ini, 20 ini sama dengan berarti berapa? 20 per 100, karena per 100. Bilangan yang diikuti oleh simbol seperti ini dinamakan bilangan persen. Kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa, menjadi seperti ini teman-teman, 20 per 100. Ya, disebut juga dinamakan 20%. Kemudian 5%. Ya, ini 5% teman-teman. Sama dengan berarti berapa? 5 per, karena ini diikuti oleh simbol persen, maka penyebutnya adalah 100. Betul sekali. Ya, ini adalah bilangan 5%. Jadi, kalau ada bilangan yang diikuti oleh simbol atau tanda seperti ini, dinamakan bilangan persen. Dan penyebutnya adalah 100. Selanjutnya, ini adalah sejarah dari namakan persen atau persentase teman-teman. Persen, kata persen berasal dari bahasa Latin. Dari persentum, yang artinya per 100 teman-teman. Dahulu kala dituliskan dengan kata persento. Kemudian kata per diganti oleh tanda seperti ini, tanda garis miring. Dan sento diganti oleh 2 tanda 0. Sehingga sampai sekarang simbol persen atau persentase disimbolkan dengan ini. Tepat sekali. Kemudian, kenapa sih kita harus belajar persen teman-teman? Yang pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa dengan kita belajar persen ataupun belajar matematika, itu akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita loh teman-teman. Contohnya kalau kita belajar persen, manfaatnya apa ya? Oke, yang pertama, kita jadi mengetahui besarnya zakat yang dikeluarkan, terutama zakat mal ya teman-teman. Atau zakat penghasilan ketika nanti teman-teman dewasa. Zakatnya adalah berapa persen? Ya, 2,5% atau 2,5%. Kemudian, kita juga dapat mengetahui kandungan zat pada suatu makanan. Kandungan zat pada suatu makanan dapat kita lihat pada informasi nilai gizi di balik kemasan makanan yang kita beli.
Nah, ini ada persen AKG ya teman-teman, atau angka kandungan gizi. Nih, ada simbol persennya. Kemudian, yang ketiga, kita dapat mengetahui besarnya diskon atau pengurangan harga pada suatu barang. Seperti ini ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin membeli barang, namun sesuai dengan budget yang teman-teman miliki, teman-teman bisa melihat apakah di situ tertulis diskon ataukah tidak. Kemudian teman-teman bisa membandingkan barang mana yang memiliki harga paling murah. Seperti itu. Kemudian, nah, kali ini kita akan menghitung persen AKG atau angka kecukupan gizi pada informasi nilai gizi suatu makanan. 2%. Kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa ya teman-teman. 2% berarti berapa nilainya? Ya, 2/100. 2/100 apakah dapat kita sederhanakan? Ya, betul sekali. 2/100 dapat kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ya? Oke, sama-sama dibagi 2. Dan penyebutnya dibagi 2. Oke, sama dengan berapa teman-teman? 2 dibagi 2 berapa ya? Ya, 2 dibagi 2 adalah 1. Per 100 dibagi 2? Ya, 50. Jadi, 2% kalau kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 2/100. Apabila kita akan menyederhanakan lagi, akan menjadi 1/50. Oke, lagi ya. Sekarang 5%. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa? Tepat sekali. 5%. Sama dengan, apakah masih bisa kita sederhanakan? Ya, benar sekali teman-teman. Masih dapat kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Betul, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, berapa ya teman-teman? Ya, 5 dibagi 5 adalah bilangan 1. Per 100 dibagi 5 berapa? Betul, 20. Nah, sekarang satu lagi ya teman-teman. Bilangan berapa ya? Oke, bilangan 14% ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Menjadi 14/100 sama dengan 14 dibagi 2 per 100 dibagi 2 ya. Kita sederhanakan teman-teman. Sama dengan berapa? Ya, 7/50. Oke, mudah kan teman-teman? Mudah sekali. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa dan campuran ke dalam persen. Wah, bagaimana ya caranya teman-teman? Oke, semisal di sini ada bilangan 1/4 sama dengan 1/4 kita kalikan dengan 100. Jangan lupa di belakangnya diberi simbol persen. Berarti 1/4 dikali 100% sama dengan 1 dikali 100 berapa? Dan per 4. Dikali 100 berapa ya teman-teman? 100 dibagi 4 yaitu 25 ya. Jangan lupa di belakang bilangan tetap kita beri dengan simbol persen. Jadi 1/4 ketika kita ubah menjadi bentuk persen akan menjadi 25%. Satu kali lagi, ini adalah pecahan campuran.
akan kita ubah menjadi bentuk persen. Sama dengan berapa ya teman-teman? Nah, untuk memulainya, kita akan mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 1 dikali 5 berapa? Oke, 5. Ditambah 2. 5 tambah 2 berapa teman-teman? Ya, benar sekali. 7. Penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Dikalikan dengan 100%. Jangan lupa ya, simbol persennya sama dengan 7 dikali 100 per 5. Simbol persennya jangan lupa. Sama dengan 700 dibagi 5 berapa teman-teman? 140%. Wah, mudah ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu persen dari sekumpulan benda teman-teman. Bagaimana ya caranya? Nah, semisal kita akan mencari tahu 5%-nya dari 40 siswa dalam suatu kelas. Caranya, kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, teman-teman. Ya, 5% kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi berapa, teman-teman? Tepat sekali. 5/100 ya. Kemudian tetap dikalikan dengan 40. Sama dengan Oke, 5 kali 40 berapa teman-teman? Untuk mempermudahnya, 5 dikali 4 berapa? Ya, 5 dikali 4 adalah 20. Ditambah 01 di belakang menjadi ya, 200 per 100. 200 dibagi 100 hasilnya berapa teman-teman? Kita dapat mencoret angka 0 di belakang, ya, sama, yaitu hasilnya menjadi berapa? Menjadi 2, ya, di 200 per 100, atau 200 dibagi 100 adalah 2. Alhamdulillah teman-teman, hari ini teman-teman sudah belajar bersama mengenai bilangan persen dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk itu, Bu Indah memiliki sebuah misi untuk teman-teman. Misinya apa ya? Misinya adalah ini. Bu Indah tunggu hasil dari misi teman-teman ya. Sekian dari Bu Indah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.